Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah mushola A'laudin yang dirahmati Allah, terakhir saya menyampaikan tentang nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, termasuk kita patut disyukuri. Dengan mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah tambah nikmatnya hingga menjadi barokah. Namun manakala dikhianati atau dikufuri, tidak jadi barokah, malah menjadi musibah. Nah, pagi ini saya akan memberikan contoh sebagai pelajaran buat kita, di mana Allah sudah menunjukkan betapa syukur tadi itu bisa menjadi musibah, bisa menjadi barokah. Pertama, kejadian yang Allah tunjukkan di muka bumi untuk ibrah kita, di antaranya adalah umatnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Bapak Ibu kenal Nabi Lut? Darang nggih? Kenal teng pundi? Kenale Lut niku. Nabi Lut, Bapak Ibu, itu keponakannya Nabi Ibrahim. Dulu non-muslim, ketika tinggal di kerajaannya Namrud masih kecil. Kemudian diselamatkan Nabi Ibrahim, diajak hijrah, diajari ngaji, tadarus, TPA, dan macam-macam. Dulu belum ada, entah namanya apa. Sampai masuk Islam dan di usia 40 tahun diangkat jadi Nabi. Allah berikan tugas dakwah di negeri Yordania, negeri yang amat makmur, Bapak Ibu, makmur sekali, dan sampai sekarang juga makmur. Dan penduduknya rata-rata yang pria ganteng-ganteng, yang putri cantik-cantik. Nah, ini kan nikmat besar, Bapak Ibu. Tidak semua negeri penduduknya baik-baik. Ada negeri yang laki-lakinya ganteng-ganteng, putrinya jelek-jelek, ada di zaman Nabi Adam. Ada juga yang sebaliknya, putrinya cantik-cantik, laki-lakinya jelek-jelek, juga ada di Nabi Adam. Ada juga yang jelek semua. Nah, ini Yordania cantik, bagus, dan mereka diberikan kenikmatan yang luar biasa, mestinya barokah, tapi musibah gara-gara kurang bersyukur. Kurang apa coba Bapak Ibu? Bapaknya sudah ganteng-ganteng, punya istri cantik-cantik, malah nyari laki-laki. Ibunya yang sudah cantik-cantik, punya suami ganteng, malah nyari perempuan. Itu yang terjadi di negeri Yordania. Di Yordania ada 50 kota. 5 kota diantaranya melakukan penyimpangan seksual, merasa kurang puas dengan pasangannya, terus neko-neko, reko-reko, cari-cari yang lain yang katanya bisa lebih puas. Na'udzubillah min dzalik. Ini kejadiannya pertama di kota negerinya Yordania, kotanya yang pertama Sodomi. Ini bapak-bapaknya yang sudah punya istri nyenengi bapak lain.
Sampai Allah menegur, kenapa engkau tidak kembali kepada istrimu, malah nyari bapak yang lain. Kota yang kedua, Gomorrah. Ibu-ibunya nyari putri, nyari wanita yang lain, padahal sudah punya suami. Allah juga menegur, kenapa tidak kembali kepada suamimu, malah mencari wanita lain. Jadi lesbi, yang tadi homo. Yang keempat, yang ketiga, 45 tidak disebutkan nama kotanya. Tapi praktek penyimpangan seksualnya gay. Ada gay, ada biseks, dan yang kelima yang paling parah. Perilaku penyimpangan seksual dilakukan oleh manusia terhadap binatang-binatang. Jadi itu kawin sama kuda, sama anjing, sama babi. Dan zaman sekarang merebak Bapak Ibu. Di Eropa, di Amerika banyak itu. Ada pernikahan pengantin duduk di pelaminan, laki-lakinya seorang manusia, istrinya babi. Mungkin takut warisannya jatuh ke orang lain, mendingan kawin sama babi biar nanti babi dapat warisannya. Wanita-wanita di Jepang Pak lebih suka kawin dengan robot ciptaannya daripada laki-laki. Jadi panjenengan Pak di Jepang nggak laku Pak. Wanita Jepang lebih suka kawin dengan robot-robot buatannya AI. Sekarang zamannya AI itu. Dajalnya berupa AI itu. Nah Allah kirim Nabi Lut untuk dakwah di negeri yang seperti itu. Gambarannya begini Bapak Ibu. Kalau di sini di mana ya? Di Pakistan, Pasar Kidul Stasiun. Ngertos nggih? Kok nggih nanti mriku napa? Oh. Cuma bedanya ini satu pintu. Kalau Pasar Kembang itu 6 pintu. Wah, kok ngerti pasis. Aku lo nate nyasar kok. Ngisi pengajian kula gaya Bu. Pasis dicepet mboten, enggak usah mangkat dhewe. Kula sering gaya. Kados teng mriki, kula dicepet mboten turun mangkat dhewe. Aku lo nyasar. Kudune mlebu gang 1 lurus dengan masjid itu kula nyasar gang 3 coba Bapak Ibu. Waduh jejer-jejer niku do tawa kabeh Bu. Nggih, mampir Mas, malam-malam Mas, anget-anget Mas. Aku nganggo peci, nganggo saja, nggak usah orang kok ditawari. Karena nek nawari pas orang nggo peci niku lho. Kalau ngejak konco coba ngejak konco ditawari aku lo isin to karo koncone nawari pas dhewean niku lho. Oh ada kotak infaknya Pak, luar biasa itu. Masuk itu ada kotak infak 2000. Hebat sekali ini. Kalah masjid tuh. Ini ada ya, kalau ada alhamdulillah nggak kalah. Nggak semua masjid ada kotak infak. Pas ada kotak infaknya itu. Nah di zaman Nabi Lut satu pintu ada gapuranya. Dan di gapura itu duduk laki-laki berjudi. Judinya gini Bapak Ibu. Jadi tiap laki-laki megang piring, di tiap piring ada batu kerikil. Setiap orang datang dilempar. Kalau pas kena, itu jatahnya dia. Terus digarap. Modelnya gitu. Tapi kalau yang perempuan, ya tetap dilempar tapi nanti dibunuh. Jadi yang laki-lakinya nggak suka wanita, lebih suka laki-lakinya. Seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Ini perilaku kaum Sodom waktu itu seperti itu. Gambarnya suka berjudi tapi mengundi orang. Kena menjadi jatahnya dia itu. Perilaku lain, umatnya Nabi Lut itu sering mengadakan pertemuan. Mungkin seperti kita, rapat-rapat, dasa wisma, ibu-ibu PKK, rapat-rapat RW. Tapi nanti di rapat itu Bapak Ibu, mereka suka kentut-kentutan. Jadi ada yang marahi, dut, sana balas tot, tit, brot. Iya, ada juga yang nggak bunyi tapi baunya luar biasa. Dan itu lebih bau daripada yang bunyi itu. Dan mereka tertawa dengan bangga, senang kayak perang bom-boman. Ya ternyata Bapak Ibu ini ada larangan buat kita kentut-kentutan. Ya. Memang kentut itu kesehatan katanya lebih baik daripada kesopanan. Kalau nggak dikeluarkan malah sakit. Tapi kalau sudah bom-boman seperti itu perilaku yang kurang baik, nggak sopan. Dan di tempat kita juga banyak. Saya juga menjumpai ada ustadz yang kentutan juga ada Pak. Lagi ceramah dut, jamaah guyu kabeh.
Sepertinya belum membaca kisah Nabi Lut itu. Banyak seperti itu. Itu perilaku yang kurang baik. Dan dilanjutkan dengan pesta seks massal. Jadi timbale misalnya 100 orang yang tadinya kentut-kentutan terus main bareng itu, massal seperti itu. Nah, Nabi Lut sudah mengingatkan tidak kembali saja kepada Allah atau kepada pasangannya atau ke rumah. Malah ditantang. Nabi Lut sampai menawarkan putrinya, coba Bapak Ibu, putrinya kan 2 cantik-cantik, ditawarkan kepada laki-laki biar tidak nyari sesama laki-laki, tapi nggak butuh itu. Nah, akhirnya Allah memberikan kesempatan juga tidak digubris. Allah mengirim 3 malaikat menjadi tamunya Nabi Ibrahim, pamannya dari Nabi Lut. Jadi Ibrahim tahu sebenarnya akan ada azab yang sangat pedih. Sampai Ibrahim memohon kepada malaikat yang datang, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, tolong jangan di sana ada Nabi. Apakah mereka tidak berdakwah? Dakwah. Tetapi sudah kelewatan ya Ibrahim, dan Allah lebih tahu nanti Nabi Lut diselamatkan, sementara yang lain dihanguskan semuanya. Maka siap-siap 3 malaikat ini datang masuk ke Yordania ini, menyisir daerah-daerah, menyisir keliling, survei itu, dan ternyata memang sudah siap azab didatangkan pada wilayah yang melakukan praktek penyimpangan seksual. Ketika masuk di kota Sodom, 2 putrinya lihat, ditanya sama malaikat, tahu rumahnya Lut? Terus ditunjukkan di sana. Malaikat ini Bapak Ibu berubah wujud menjadi manusia yang ganteng-ganteng. Jadi ibu kalau ada laki-laki ganteng harus curiga, jangan-jangan malaikat. Mesti ganteng. Kalau jelek berarti jin. Ya, memang sudah seperti itu. Jadi kalau ibu lihat jelek, jangan-jangan jin ini. Ya. Nah, lihat 3 laki-laki ganteng-ganteng, mereka bernafsu. Warganya kan lihat. Termasuk istrinya Bapak Ibu ternyata berkhianat. Anaknya ngantar tamunya kembali ke rumah menemui Nabi Lut. Istrinya tahu segera keluar, lapor di kampung, beri pengumuman, hei di rumah saya ada tamu 3 ganteng-ganteng, siapa mau? Buat pancaan Bapak Ibu. Jadi warga itu geruduk semua ke rumahnya Nabi Lut. Waktu itu Nabi Lut nggak tahu kalau itu malaikat, tahunya ya tamu yang ganteng-ganteng. Maka Nabi Lut takut kalau nanti digeruduk warga, ternyata digeruduk betulan itu. Sampai pintunya didobrak-dobrak dan teriak-teriak. Sepertinya sudah membara nafsunya itu. Ingin garap itu. Dobrak-dobrak teriak-teriak. Ya Lut, jangan dimakan sendiri. Bagi-bagi dengan saya dong. Seperti itu bahasanya, mengerikan sekali. Tapi 3 tamu ini tetap tenang. Maka begitu pintu rumahnya jebol, bular, jatuh, hanya 1 malaikat. Dengan 1 tamparan saja mereka semuanya buta. Matanya ada tapi nggak bisa lihat, buta. Ada juga yang matanya hilang, jadi wajahnya rata, nggak ada matanya. Sudah seperti itu saja mereka masih bernafsu. Ya Lut, hari ini saya kalah, tapi besok pagi saya akan datang dengan semua warganya, geruduk lagi ke sini. Maka Nabi Lut tambah takut lagi. Tapi malaikat ini menenangkannya. Setelah warga pulang, ya Lut, tenang saja. Perintah Allah sudah datang. Kamu segera menghindar sebelum subuh. Tinggalkan rumah ini. Tinggalkan pula istrinya, karena istrinya berkhianat. Tapi Nabi Lut nggak tega. Jadi nawari, mau ikut apa tidak. Kalau ikut, perintah Allah jangan menengok ketika terjadi musibah. Maka sebelum subuh Nabi Lut sudah menghindar dari rumahnya. Azab mulai datang. Istrinya ikut. Tapi perintah Allah dilanggar. Jangan menengok ke belakang ketika terjadi musibah. Apa musibahnya Bapak Ibu? Kalau bahasa sekarang, rudal, berjatuhan dari langit. Ya, karena batu api yang dari neraka ada namanya.
Jadi nggak bisa menghindar, kan seperti rudal itu, ada namanya itu. Pak Hanung nggak bisa lari, mesti kena itu. Nggak bisa meleset, kecuali larinya lebih cepat, mendekati gunung, nanti menghindar, nanti nabrak gunung rudalnya. Itu bara api dulu, itu ada namanya. Bahkan orang yang sedang di luar kota pun kebetulan pas pergi kena, karena memang ada namanya batu bara apinya itu dari langit itu. Nah, maka menghindarlah Nabi Lut dengan putrinya dua, juga istrinya. Tapi istrinya nengok, katanya kasihan dengan umatnya, dengan warganya, dan lebih tertarik pada warganya itu daripada ikut suaminya. Maka istrinya pun kena serangan dari batu api neraka yang Allah kirim kepada kampungnya Nabi Lut. Nabi Lut selamat dengan dua putrinya, istrinya tidak selamat. Lalu terakhirnya apa Bapak Ibu? Musibah yang terakhir, ini belum selesai Bapak Ibu. Malaikat Jibril mengangkat 5 kotak seperti mengangkat 5 mangkok bakso dalam satu baki. Tahu gambarnya nggih? Baki ada 5 mangkok bakso. Diangkat, diterbangkan setinggi langit pertama. Langit pertama tinggi Bapak Ibu, sampai galaksi Bima Sakti. Diangkat tinggi. Kalau cuma 5 meter dekat itu tinggi. Sampai di atas baki dibalik. Bayangkan Bapak Ibu, kalau baki ada 5 bakso, 5 mangkok dibalik, jatuh mboten? Jatuh mangkoknya, baksonya, minyak, sendoknya udah jatuh. Ini 5 kotak dibalik jatuh semua dalam ketinggian langit pertama. Tapi nggak mati, mati penak nih kok, nggak mati. Dan saat jatuh masih lagi dihujani lagi baru batu bara api itu. Luar biasa Bapak Ibu. Dan yang terakhir dengan satu sayapnya saja buminya dicukil oleh malaikat Jibril dan berubah menjadi lautan. Yang sekarang menjadi laut mati, menjadi ikon pariwisata. Jadi kalau ke sana Bapak Ibu tidak tenggelam, mengandung air garam yang sangat tinggi, jenengan nyemplung boten tenggelam malah ngambang itu, karena kadar garamnya tinggi. Cuma sayangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umat Islam berwisata di tempat-tempat yang diazab Allah. Itu azabnya mahjubun terus menerus sampai sekarang. Dulu ketika Nabi melakukan perang Tabuk lewat daerah situ, mendengar cerita-cerita umat yang diazab itu, maka Nabi dengan pasukannya segera berangkat, nggak usah lama-lama. Itu pesan Nabi buat kita. Jadi kita boleh wisata, tapi jangan di tempat-tempat yang diazab oleh Allah. Ada pernah pembantaian, pernah pembunuhan, itu nggak boleh. Carilah tempat-tempat yang lain yang bernilai religius. Nah di laut mati ini situs nih, tempat Allah dulu mengazab yang Nabi melarang, tapi sekarang banyak orang di sana wisata, selfie, foto-foto. Dan di atasnya di bukit ada patung tiang garam. Konon itu adalah istrinya Nabi Lut yang diazab Allah, disambar petir menjadi patung tiang garam. Nah Bapak Ibu, untuk membuktikannya, kalau mau sih kapan kita ke sana, tapi lewat aja, nggak usah mampir, nanti kena musibah. Tapi kalau enggak ya sudah. Saya sudah nabung Bapak Ibu untuk pergi ke sana. Kemarin tak tengok tabungan saya baru 5.000. Jadi masih kurang banyak. Tapi jangan sekarang, lagi rawan. Lagi ada perang Iran, digempur Israel sama Amerika. Ini aja umroh ada yang tertunda, ada yang dipulangkan, ada yang belum berangkat. Mudah-mudahan segera selesai. Ini peringatan buat kita yang tadinya nikmat harus disyukuri, biar jadi barokah malah menjadi musibah. Mudah-mudahan kampung dan jamaah Mushola Laudin tetap bersyukur kepada Allah agar yang datang barokah bukan musibah. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf suara saya belum sempurna. Dino rekaman terus. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.